siapa nih di sini yang lagi nyari pinjaman dalam limit yang besar? Nah, kali ini saya akan merekomendasikan nih salah satu pinjaman online yang memberikan kalian pinjaman online dalam limit yang besar, kemudian tenor yang panjang. Dan di sini juga akan saya kasih tahu tips dan trik bagaimana cara pengajuannya agar cepat di ACC dan langsung masuk ke rekening teman-teman semua. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Oke, kali ini seperti biasa saya akan selalu memberikan informasi sekaligus mengedukasikan kepada teman-teman semua tentang yang namanya pinjaman online. Barangkali ya ada teman-teman yang memang belum mengerti apa itu pinjaman online, bagaimana cara pengajuannya, bagaimana tips dan triknya, dan bagaimana cara agar kita aman dalam mengajukan pinjaman online. Nah, sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham dan mengerti bagaimana proses pengajuan dan bagaimana cara agar pengajuan teman-teman bisa diterima. Nah, sebelumnya bagi yang memang belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online itu merupakan salah satu platform digital peer-to-peer lending yang memberikan kita pinjaman online hanya melalui handphone saja. Kita tinggal mendownload saja aplikasinya dan mengisi data-data sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam aplikasi. Dan kemudian untuk syaratnya dalam pengajuan ini kita hanya memerlukan eKTP saja, kemudian nomor rekening atas nama sendiri dan juga nomor handphone yang aktif. Dan itu adalah persyaratan yang wajib harus kita miliki. Kemudian untuk persyaratan umum lainnya, kita harus sudah berumur 18 tahun, kemudian memiliki eKTP dan juga memiliki penghasilan tetap. Nah, itulah yang bisa mengajukan di pinjaman online. Sama halnya dengan kita mengajukan di bank konvensional juga memiliki persyaratan yang sama. Namun perbedaannya kalau di bank konvensional kita langsung datang ke kantornya. Namun kalau untuk pinjaman online kita hanya mengajukan hanya melalui handphone saja, tidak perlu datang ke kantor cabangnya dan juga tidak perlu adanya survei. Kecuali kalau ada beberapa pinjaman online yang mensurvei, itu pun hanya melalui telepon. Untuk melalui telepon mereka hanya menanyai beberapa hal seperti nama kita, nomor KTP, dan juga pekerjaan kita apa, berapa penghasilan kita, cuman itu aja. Beda dengan di bank konvensional ya, kita harus disurvei terlebih dahulu ke rumah kita, kemudian kita memberikan jaminan. Sementara untuk pinjaman online kita tidak memberikan jaminan apapun. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mengecek daftar pinjaman online yang legal, silakan langsung cek di Instagramnya yang saya recommended ya, karena mereka di sana sudah lengkap dan sudah sangat jelas pinjaman online mana saja yang bisa kita pinjam. Ada sekitar 106 kurang lebih ya pinjaman online yang sudah OJK, selebih itu adalah ilegal. Gampang banget kan ya mencari pinjaman online yang legal dan ilegal. Nah, kemudian setelah itu barulah kita mencari di Play Store dan silakan kita mulai pengajuan. Oke, kita langsung aja ya. Saya akan mereview salah satu pinjaman online yang sudah berizin OJK dan juga sudah memiliki izin dan berawasi OJK dan memberikan kita limit yang besar. Oke, kita langsung aja ya. Check it out. Oke, saya akan mereview tentang Tunaiku. Nah, Tunaiku ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK. Tunaiku merupakan aplikasi pinjaman online yang cepat, aman dengan proses pengajuannya yang sangat praktis ya, hanya melalui aplikasi saja dan juga tanpa jaminan. Dan juga Tunaiku ini merupakan di bawah naungan PT Bank Amar Indonesia yang merupakan sebuah lembaga keuangan yang telah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK. Dan juga untuk Tunaiku ini hanya digunakan untuk peningkatan hanya digunakan untuk pinjaman online melalui handphone saja.
Nah, kemudian limit pinjaman yang diberikan oleh Tunaiku ini, kita bisa mengajukan pinjaman dari 2 juta rupiah sampai dengan 30 juta rupiah, di mana tenornya sangat fleksibel dari 6 bulan sampai dengan 30 bulan dengan bunganya sangat rendah 2-5%. Nah, kemudian untuk kelebihan dari aplikasi pinjaman online Tunaiku ini, kita hanya cukup mengajukan hanya menggunakan KTP saja dan juga tanpa jaminan. Nah, kemudian untuk platform pinjamannya paling besar adalah 30 juta rupiah, dimana untuk tenor yang sangat panjang adalah 30 bulan. Dan untuk keamanan data kita sangat terjamin karena sudah terdaftar di OJK dan juga merupakan di bawah naungan Bank Amar yang juga sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian untuk pinjamannya sangat cepat untuk pencairannya dengan bunganya sangat rendah dan juga gratis biaya pelunasan di awal dan juga adanya keterlambatan denda jika kita terlambat mengajukan pinjaman. Itulah ya kenapa Tunaiku juga merupakan salah satu pinjaman online yang selalu digunakan oleh teman-teman yang lagi butuh dana dalam jumlah limit yang besar. Bahkan ada yang menggunakan Tunaiku untuk mencari modal usaha. Oleh sebab itulah kenapa Tunaiku sangat recommended banget bagi teman-teman yang lagi mencari dana dalam limit besar. Nah, untuk cara pengajuannya, yang pertama teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Tunaiku di handphone teman-teman. Pastikan kita sudah menginstal secara sempurna agar kita bisa proses pengajuan ataupun membuat akun terlebih dahulu ya. Jadi kita bikin akun dulu, barulah kita bisa mengisi data-data dan mengisi nominal pinjaman yang akan kita pinjam. Nah, kemudian setelah proses install barulah kita membuat akun. Nah, untuk pembuatan akun di sini kita menggunakan nomor ponsel yang aktif dan juga nomor eKTP. Ini sebenarnya kenapa kita menggunakan nomor eKTP? Mereka ingin melihat apakah kita pernah terdaftar di Tunaiku terlebih sebelumnya atau tidak. Namun jika kita sudah pernah terdaftar, kita tidak perlu lagi membuat akun. Kita tinggal melogin saja di aplikasinya. Namun jika kita memang belum terdaftar, barulah kita proses pembuatan akun dengan menggunakan nomor ponsel yang aktif dan juga nomor eKTP. Nah, kemudian setelah proses pembuatan akun selesai, maka kita bisa memilih jumlah nominal yang akan kita ajukan. Jadi pilihlah sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita memang membutuhkan untuk hal yang memang tidak terlalu membutuhkan biaya yang banyak, jangan pernah pinjam dalam limit yang besar, karena nanti teman-teman akan susah mengembalikannya. Kecuali jika teman-teman tidak memiliki hutang apapun dan hutang teman-teman memang masih di bawah 30%, masih bisa pinjam limit yang lebih besar agar tidak lebih dari 30% pendapatan teman-teman. Ingat ya, untuk keuangan yang sehat itu memiliki hutang tidak lebih dari 30% dari pendapatan. Oke, harus diingat ini ya. Nah, setelah kita milih nominal, kemudian kita silakan baca syarat dan ketentuannya dan juga biaya cicilan per bulan yang harus kita bayar. Jika kita setuju, silakan lanjut klik setuju, kemudian kita lanjut dalam proses pengisian data-data. Nah, selanjutnya kita mulai mengisi data diri terlebih dahulu ya. Untuk data diri ini meliputi ada nomor handphone, email, kemudian nomor rekening bank dan juga bank tujuan kita. Kemudian isilah data-data berikut sesuai dengan yang sebenarnya dan jangan lupa cantumkan email kita yang aktif, email yang selalu kita gunakan. Karena nanti kita bisa mendapatkan informasi apapun dari aplikasi Tunaiku, nanti mereka akan selanjutnya kita mengisi data KTP, di mana data KTP ini kita mengisi nomor NIK kita, kemudian ada nama dan juga ada tempat tanggal lahir. Di sini persis sesuai dengan di eKTP ya, jangan ada yang melenceng dari eKTP. Karena jika ada yang melenceng dari eKTP, nanti pinjaman kita bakalan tidak di ACC atau tidak disetujui oleh pihak perusahaan.
Nah, kemudian selanjutnya kita mengisi data pekerjaan. Nah, di data pekerjaan ini juga ada jenis pekerjaan kita. Jadi isi apa pekerjaan kita, apakah sebagai pegawai BUMN, BUMD, atau pengusaha, wira swasta, atau bahkan pemerintahan. Nah, di sini untuk data ininya ya, data pekerjaannya ada misalnya kita sebagai pengusaha atau kita sebagai wira swasta, silakan diisi nama perusahaan kita dan juga alamatnya dan juga tempat tinggal dan juga ada gaji yang harus kita isi. Jadi di sini mereka bisa melihat dari data pekerjaan apakah kita memiliki penghasilan yang stabil setiap bulannya dan memiliki pekerjaan tetap sehingga kita dipercayai diberikan pinjaman dengan limit yang besar. Kemudian ada harus data tambahan lainnya yang harus kita isi. Jadi di sini untuk data tambahan lainnya mereka meminta status pernikahan kita, kemudian juga ada data kontak darurat di mana harus kita isi ya sebagai jaminan untuk kita ketika kita nomor handphonenya tidak aktif ataupun tidak bisa dihubungi, maka ada orang yang bisa dihubungi selain kita. Jadi isilah nomornya yang valid, jangan mengisi nomor yang tidak valid. Nah, kemudian setelah semua data-data kita isi, maka nanti ada pemberitahuan apakah data yang kita isi tadi sudah benar atau belum. Namun jika belum ada yang salah, kita bisa mengedit terlebih dahulu sebelum kita mulai pengajuannya dan langsung proses verifikasi data. Jadi jika datanya sudah benar, silakan klik sudah benar, baru kita proses verifikasi data oleh pihak perusahaan. Nah guys, kita tinggal menunggu proses verifikasi data jika data-data kita sudah benar semua. Nah, untuk proses verifikasi ini kita menunggu sekitar 1 kali 24 jam, maka nanti akan ada informasinya melalui email atau melalui aplikasi bahwa pinjaman kita diterima atau ditolak. Jika pinjaman kita diterima, maka dana akan langsung masuk ke rekening kita sesuai dengan pengajuan kita. Namun jika pinjaman kita ditolak, jangan berkecil hati. Di Tunaiku ini kita bisa mengajukan kembali seminggu ke depan untuk proses pengajuan ulang. Mungkin ada data-data yang salah atau ada nomor kontak darurat yang tidak valid atau bahkan ada nomor ektp-nya yang memang sudah terdaftar tapi teman-teman memaksa login menggunakan nomor handphone yang lain atau bahkan teman-teman pernah galbay di aplikasi legal lainnya. Jadi usahakan jangan sampai galbay di aplikasi legal karena itu mempengaruhi ketika kita pengajuan di aplikasi lainnya yang sama-sama legal, yang sama-sama sudah berizin OJK. Oke, itulah informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.